Setelah dijelaskan, Mbah M. Asum menyuruh Ahmad memanggil tamunya itu. Namun dalam waktu sesingkat itu para tamu itu sudah menghilang. Kemudian Mbah M. Asum memberitahu bahwa mereka adalah Wali Songo dan yang berbicara tadi adalah Sunan Ampel. Setelah memberitahu jati diri mereka, Mbah M. Asum tidur lagi. Mbah KHM Asyom adalah kiai besar dan wali Allah yang amat dihormati di kalangan umat Islam. Beliau sebelum berpulang ke pangkuan Sang Holik Allah Azza wa Jalla selalu berpesan kepada putra-putrinya untuk mencintai dan menolong fakir miskin, diminta untuk meringankan penderitaan mereka, dan suka menerima dan menghormati tamu. Anjuran demikian tidak sekali dua kali tapi berkali-kali beliau sampaikan hingga menjelang akhir hayatnya. Beliau pun masih meminta untuk membagikan beras, sarung, uang kepada fakir miskin yang disebutkan nama-namanya. Demikianlah akhlak santun beliau yang biasa disapa Mbah M. Asyom, salah satu dari dua gembong kiai asal Lasem selain Kiai Baidhowi Abdul Aziz pamannya. Ulama besar yang mempunyai kecintaan terhadap hari Jumat, sehingga peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada diri beliau banyak terjadi pada hari Jumat. Mulai beliau jatuh sakit pada hari Jumat, 14 Maulud 1392, 28 April 1972, jam 14, dan sebagaimana diketahui beliau wafat pada hari Jumat jam 14. 12 Ramadan 1392, 20 Oktober 1972, sampai hari ke-7 wafat beliau hingga hari ke-100 wafat almarhum Mbah M. Asyom jatuh pada hari Kamis menghadap Jumat, 25 Januari 1973, 21 Zulhijjah 1392. Kiai yang terbilang sepuh di usianya hingga 102 tahun ini pun diberikan kelebihan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengetahui kapan ia akan menghadap keharibaan Allah. Kurang lebih 2 tahun yang lalu, menjelang hari wafatnya Pamanda Kahab Baidhowi, Mbah M. Asyom pernah berkata kepada pemanda beliau, "Saya akan menyusul 2 tahun lagi andai kata hari ini Paman wafat." Orang-orang di sekitar beliau yang datang bersama-sama meninjau sakitnya Kahab Baidhowi pada saat itu, agak terkejut mendengar pernyataan Mbah M. Asyom. Dan seperti kita ketahui, almarhum Kahab Baidhowi wafat pada 12 Syawal 1390, 11 Desember 1970. Dan kenyataannya, almarhum Mbah M. Asyom benar-benar menyusul kemudian di 20 Oktober 1972. Menurut Denis Lombard, ahli sejarah terkenal, Mbah M. Asyom adalah seorang guru, kiai, dari Lasem yang kurang dikenal di tingkat nasional, namun kematiannya pada tahun 1972 menimbulkan guncangan hebat dari satu ujung jaringan ke ujung jaringan lainnya. Beliau senantiasa menjalin silaturahmi, jujur, mengayomi, menghormati tamu dan teguh menjaga kebenaran. Seluruh hidupnya diabdikan kepada masyarakat, terutama kaum papa. Beliau bahkan menganggap pengabdian ini sebagai laku tarekatnya. Nama aslinya adalah Muhammadun, diperkirakan lahir sekitar tahun 1870. Ayahnya bernama Ahmad, seorang saudagar. Dari jalur ayahnya, beliau masih punya hubungan darah dengan Sultan Minangkabau, dan silsilahnya bersambung hingga ke Rasulullah. Ibunya bernama Nyai Kosimah. Mbah M. Asum punya 2 saudara, yakni Nyai Zainab dan Nyai Malichah. Sejak kecil Mbah M. Asum telah dikirim ke beberapa pesantren untuk mendalami ilmu agama, di antaranya kepada Kiai Nawawi Jepara, Kiai Ridwan Semarang, Kiai Umar Harun Sarang, Kiai Abdus Salam Kajen, Kiai Idris Jamsasren Solo, Kiai Dimyati Termas, Kiai Hashim Asyari Jombang dan Kiai Holil Bangkalan. Di Mekah beliau berguru kepada Syekh Mahfudz Al-Turmusi dari Termas. Tanda-tanda keutamaan Mbah M. Asum telah diketahui secara kasyaf oleh Mbah Holil Bangkalan, seorang wali kutub yang amat masyhur. Dikisahkan, sehari sebelum kedatangan Mbah M. Asum ke Bangkalan, Mbah Holil menyuruh para santri membuat kurungan ayam. Kata Mbah Holil, "Tolong aku dibuatkan kurungan ayam jago. Besok akan ada ayam jago dari tanah Jawa yang datang ke sini." Begitu Mbah M. Asyom datang, yang saat itu usianya sekitar 20-an tahun, beliau langsung dimasukkan ke kurungan ayam itu. Mbah M. Asum disuruh oleh Mbah Holil untuk mengajar kitab Alfiah selama 40 hari. Yang aneh, pengajaran dilakukan oleh Mbah M. Asum di sebuah kamar tanpa lampu, sedangkan santri-santrinya berada di luar.
Malam harinya beliau mengambil air guna mencukupi kebutuhan pondok pesantren dengan jarak tempuh kurang lebih 2,5 km dari pondok ke tempat pengambilan air. Pengabdian demikian ini berjalan terus selama Mbah M.A. Shoem mengaji kepada almarhum Kahan Holil di Bangkalan selama bertahun-tahun tanpa absen. Selama mengikuti pengajian dan menerima perintah-perintah di atas dari gurunya, Mbah M.A. Shoem terkenal sebagai salah seorang santri yang sangat rajin dan patuh. Tidak pernah membantah atau menyanggah, oleh sebab itu ketika hendak pulang, Mbah Holil memanggilnya dan didoakan dengan doa sapu jagat. Lalu, saat Mbah M.A. Sum melangkah pergi beberapa meter, beliau dipanggil lagi oleh Mbah Holil dan didoakan dengan doa yang sama. Hal ini terjadi berulang hingga 40 kali. Setiba kembali di Lasem, Mbah M.A. Shoem menikah dengan seorang gadis dari almarhum Kaha Mustafa di Sumber Girah, Lasem, bernama Musli Catun. Tetapi, perkawinan itu tidak berlangsung lama, karena Musli Catun meninggal dunia tanpa meninggalkan anak. Kemudian dari perkawinan yang kedua dengan gadis rupawan putri dari almarhum Kaha Zain, Lasem, bernama Nuryati. Bersama Nuryati almarhum Mbah M.A. Shoem dikaruniai 13 anak, 8 diantaranya telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan sampai pada hari wafatnya beliau meninggalkan 5 putra-putri, Kaha Ali Maksum, pendiri dan pembina PP Krapyak Yogyakarta, Hajah Fatimah, istri Kaha Maftucin, di Lasem, Kaha A. Syakir. Penerus pelaksana pengajian di PP Al-Hidayah pasca Mbah M.A. Shoem almarhum, di Lasem, Ibu Nyai Haji Azizah, istri Ka Ali Enumen almarhum, yang kini memimpin PP Al-Hidayah setelah A. Syakir almarhum. Dan Nyai Chamnah, istri Kiai Sadullah Taslim, di Demak. Sejak muda Mbah M.A. Sum sudah hidup zuhud. Beliau sempat menjadi pedagang baju hasil jahitan Nyai Nuri, juga berjualan nasi pecel, lampu petromak, sendok, garpu, konde dan peniti. Sembari berdagang beliau juga menyempatkan diri untuk mengajar umat dan secara rutin berkunjung ke Tebu Ireng untuk mengaji kepada Kiai Hashim Asy'ari, walau dari segi usia Mbah M.A. Sum lebih tua. Mbah M.A. Sum berhenti berdagang setelah bermimpi bertemu Rasulullah beberapa kali, di mana Kanjeng Rasul menasihatinya agar meninggalkan perdagangan dan beralih menjadi pengajar umat. Mimpi itu terjadi di beberapa tempat di stasiun Bojonegoro. Saat antara tidur dan terjaga, beliau berjumpa Kanjeng Rasul yang memberinya nasihat la haya illa fi nasyir al-ilmi, tiada kebaikan kecuali menyebarkan ilmu. Beliau juga bermimpi bersalaman dengan Kanjeng Rasul, dan setelah bangun tangannya masih berbau wangi. Beliau juga bermimpi bertemu Nabi sedang membawa daftar sumbangan untuk pembangunan pesantren, dan berpesan kepada Mbah M.A. Sum, mengajarlah. Dan segala kebutuhanmu insya Allah akan dipenuhi semuanya oleh Allah. Ketika dikonsultasikan dengan Kiai Hashim Asy'ari, yang biasa memanggil Mbah M.A. Sum dengan sebutan Kang Mas M.A. Sum karena sudah amat akrab, mengatakan mimpi itu sudah jelas dan tak perlu lagi ditafsirkan. Setelah mimpi-mimpinya itulah beliau menetap di Lasem dan istiqomah mengajar. Sebelum mendirikan pesantren, beliau berziarah dulu ke beberapa makam wali Allah, seperti makam Habib Ahmad Ibn Abdullah Ibn Tholib Alatas, Sapuro, Pekalongan. Menurut Mbah M.A. Sum, saat berziarah pada malam Jumat, Habib Ahmad Alatas menemuinya dan memimpin doa bersama. Setelah itu Mbah M.A. Sum keliling kota meminta sumbangan dan berhasil mendapatkan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membangun pesantren. Selain ke makam Habib Ahmad, beliau juga sering mendatangi Haul Habib Ali Kuitang, Jakarta, dan ke makam Mbah Jejeruk, Sultan Mahmud, di Binangun Lasem. Setiap kali berziarah ke makam Mbah Jejeruk ini, Mbah M.A. Sum selalu membaca shalawat nariyah 4444 kali dalam sekali duduk. Mbah M.A. Sum juga istiqomah mengamalkan doa Nurun Nubuah selepas sholat subuh dan asyar. Setelah beberapa lama mengembangkan pondok, pesantrennya kemudian dinamakan Pesantren Al-Hidayat. Tetapi agresi Belanda tahun 1949 membuat Mbah M.A. Sum harus mengungsi, dan pesantren mengalami masa vakum sampai situasi tenang dan aman kembali. Mbah M.A. Sum selama mengajar banyak berperan aktif langsung dalam pendidikan santrinya. Beliau juga memiliki kebiasaan mengajar beberapa kitab yang diajarkan terus-menerus berulang-ulang, artinya jika kitab itu hatam, maka akan dimulai lagi dari awal. Di antaranya adalah pelajaran Al-Quran, Fathul Qarib, Fathul Wahhab, Jurumiyah, Alfiyah, Al-Hikam Ibn Athaillah, dan Ihya Ulumuddin. Mengenai kitab Al-Hikam ini, Mbah M.A. Sum menyatakan bahwa beliau menghatamkannya sebanyak usia beliau.
Mengenai kitab Ihya, beliau berujar, "Saya khawatir kalau melihat santri yang belum pernah hatam kitab Ihya tapi sudah berani memberikan pengajaran kepada umat. Yah, semoga saja dia selamat." Fathul Wahhab juga dihatamkan sebanyak usianya, sehingga beliau pernah berkata bahwa ilmu fiqh telah ada di dalam dadanya. Ketika beliau sudah berusia lanjut, kebanyakan santri yang datang kepadanya umumnya punya tujuan utama tabarrukan atau mengambil barokah spiritualnya. Dalam mengajar santri, Mbah M. Asum amat disiplin dan istiqomah, sebab istiqomah adalah lebih utama ketimbang 1000 karamah. Beliau juga tak segan-segan menegur Hatib Jumat yang khotbahnya terlalu lama dengan cara bertepuk tangan. Mbah M. Asum juga terkenal dengan Kiai Bulus yang artinya mengajar murid-muridnya tanpa disertai keterangan-keterangan yang diperlukan si murid. Beliau hanya membaca kitab dia memaknai per kalimat saja, itu pun suara yang gak jelas, ngremeng bahasa Jawanya. Yang penting dibaca, faham gak faham ya silahkan, seakan murid dua beliau setelah diajar ditinggalkan begitu saja, sama seperti Bulus yang bertelur di pantai dibiarkan begitu saja tanpa dierami menetas sendiri. Namun anehnya murid dua beliau mempunyai kefahaman yang lebih dari ketika ngaji di selain kiai yang satu ini. Terbukti banyak muridnya yang kemudian menjadi kiai besar, seperti Kiai Abdul Jalil Pasuruan, Kiai Abdullah Fakih Langitan, Kiai Ahmad Saihu Jakarta, Kiai Bisri Mustafa Rembang, Kiai Fuad Hashim Buntet Cirebon, dan masih banyak lagi. Sebagai Kiai NU beliau juga gigih berjuang mendukung membesarkan NU bersama kiai-kiai lainnya. Beliau amat mencintai organisasi ini, sehingga beliau menyatakan tidak ridho jika anak keturunannya tidak mengikuti NU. Bahkan Mbah M. Asum sendiri selalu didatangi oleh banyak kiai jika ada urusan penting di tubuh NU untuk meminta nasihat dan doanya. Misalnya ketika hangat-hangatnya pembentukan Jam'iyah Tarikah Al-Mutabarah Al-Nahdliyah, Mbah M. Asum termasuk yang setuju, dan bahkan menjadi salah satu petinggi organisasi tarekat itu, walaupun beliau sendiri tidak mengamalkan praktik-praktik tarekat. Menurutnya, saya sudah menggunakan tarekat langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad, yakni berupa hub al-fukara wa al-masakin, mencintai kaum fakir miskin. Selain itu banyak pula tokoh lain yang sowan kepada beliau guna meminta doa restu. Hal ini juga dilakukan oleh Profesor Kiai Haji Mukti Ali saat diangkat menjadi Menteri Agama. Mbah M. Asum bersedia mendoakan Mukti Ali jika dia mau mengikuti sarannya, yang salah satunya menunjukkan kebesaran jiwanya. Engkau jangan sekali-kali membenci NU. Sebab membenci NU sama dengan membenci aku karena NU itu saya yang mendirikan bersama-sama ulama lain. Tetapi engkau pun jangan membenci Muhammadiyah. Jangan pula membenci PNI dan partai lain. Kau harus dapat berdiri di tengah-tengah dan berbuat adil terhadap mereka. Ketika pecah huru-hara PKI, Mbah M. Asum terpaksa melakukan perjalanan dari kota ke kota, karena beliau termasuk tokoh yang diincar hendak dibunuh oleh PKI. Mbah M. Asum wafat pada 28 April 1972, 14 Robiul Awal 1392 jam 2 siang, setelah sholat Jumat. Upacara pemakamannya dibanjiri massa yang ingin memberikan penghormatan terakhir. Pemakamannya dihadiri oleh banyak tokoh ulama, petinggi partai politik dan pejabat pemerintah. Karamah lain dari Mbah M. Asum adalah firasat yang tajam, mengetahui isi pikiran orang. Ada satu kisah karamah lain yang menunjukkan ketinggian kedudukan spiritualnya. Dikisahkan bahwa suatu waktu seusai sholat duha, beliau dipijiti oleh santrinya yang bernama Ahmad hingga tertidur. Mendadak di luar kamar terdengar ada tamu menyampaikan salam. Ada 9 orang tamu berwajah habaib, duduk melingkar di ruang tamu. Mbah M. Asum ada? Tanya salah satu dari mereka. Oleh Ahmad dijawab masih tidur, sambil menawarkan untuk membangunkannya. Tidak usah, kata tamu itu. Lalu para tamu itu berbicara satu sama lain dengan bahasa yang aneh, kemudian mereka membaca shalawat lalu berpamitan. Begitu para tamu beranjak keluar, Mbah M. Asum memanggil Ahmad. Ada apa, Mat? Setelah dijelaskan, Mbah M. Asum menyuruh Ahmad memanggil tamunya itu. Namun dalam waktu sesingkat itu para tamu itu sudah menghilang. Kemudian Mbah M. Asum memberitahu bahwa mereka adalah Wali Songo dan yang berbicara tadi adalah Sunan Ampel. Setelah memberitahu jati diri mereka, Mbah M. Asum tidur lagi. Kisah lainnya adalah ketika Mbah M. Asum kehabisan persediaan beras. Lalu Mbah M. Asum memimpin istighasah dengan membaca petikan sajak dari syair Al-Burdah, "Wahai makhluk paling mulia,
Muhammad, aku tak ada tempat berlindung kecuali kepadamu pada peristiwa malapetaka besar sebanyak, kurang lebih, 80 kali.